kalian bahwa eutrofikasi itu bisa menyebabkan kematian pada makhluk hidup di perairan. Tapi bagaimana sih proses eutrofikasi berlangsung? Simak video ini ya. Adik, bertemu lagi bersama Kak Deborah. Seperti biasa, bersama Kak Deborah, kita akan membahas materi mengenai biologi. Hari ini kita akan membahas salah satu dampak dari pencemaran air, yaitu eutrofikasi. Pertama-tama kalian harus paham dulu nih, apa sih definisi dari eutrofikasi? Yuk kita bahas. Jadi, eutrofikasi adalah peningkatan jumlah nutrisi terlarut yang berlebihan pada suatu perairan sehingga menyebabkan pertumbuhan pesat tumbuhan air dan alga. Jadi ini adalah kondisi di mana suatu perairan nih itu mengandung suatu nutrisi yang berlebihan. Nah, nutrisi yang berlebihan ini menyebabkan pertumbuhan pesat pada tumbuhan air dan alga. Nutrisinya berupa apa sih, Kak? Biasanya nih nutrisinya itu berupa nitrogen dan fosfat. Jadi ketika jumlah nitrogen dan fosfat di suatu perairan berlebihan, ini bisa menyebabkan pertumbuhan pesat pada tumbuhan air dan alga. Seperti itu ya. Nah, apa aja sih penyebab terjadinya proses eutrofikasi? Kita bahas ya. Jadi eutrofikasi itu bisa disebabkan oleh beberapa hal nih teman-teman. Nah, yang pertama itu disebabkan oleh pemakaian pupuk berlebihan. Nah, jadi pemakaian pupuk berlebihan seperti pupuk kandang dan pupuk kimia ini bisa menyebabkan eutrofikasi. Kenapa? Nah, kenapa sih pemakaian pupuk berlebihan dari pupuk kandang dan pupuk kimia bisa menyebabkan eutrofikasi? Karena kedua pupuk ini mengandung nitrogen dan fosfat. Jadi ketika pemakaiannya berlebihan nih, maka sisa-sisa pupuk tersebut itu bisa ikut aliran air. Nah, ketika dia ikut aliran air lalu ke perairan, nah di perairan tersebut tentu terjadi akumulasi dari nitrogen dan fosfat yang berasal dari pupuk kandang ataupun pupuk kimia ini. Begitu ya. Nah, selain dari pupuk nih, penyebab lainnya adalah limbah deterjen. Jadi ada deterjen-deterjen tertentu itu yang mengandung fosfat. Jadi ketika limbah ini terakumulasi atau dibuang ke dalam perairan, ini bisa memicu terjadinya eutrofikasi. Nah, selain itu, hal lainnya nih yang bisa menyebabkan eutrofikasi adalah aktivitas peternakan. Jadi yang namanya kotoran dari hewan-hewan ternak itu bisa mengandung nitrogen dan fosfat. Inilah yang bisa menyebabkan atau memicu terjadinya eutrofikasi. Seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang berarti kalian sudah paham ya dengan apa yang dimaksud dengan eutrofikasi dan penyebab dari eutrofikasi. Selanjutnya kita akan belajar nih bagaimana sih proses eutrofikasi berlangsung di sebuah perairan. Oke. Nah, misalnya nih ada sebuah perairan. Nah, perairan tersebut ini mengandung nitrogen dan fosfat yang tinggi. Ini menyebabkan pertumbuhan pesat pada tumbuhan air dan alga. Nah, pertumbuhan pesat ini ada terjadinya pada tumbuhan air dan alga yang hidup di permukaan perairan. Nah, karena tumbuhan air dan alga yang hidup di permukaan perairan ini bertumbuh pesat, ini menyebabkan cahaya matahari sulit masuk, ya kan? Karena permukaan air itu ditutupi oleh tumbuhan air dan alga yang berkembang secara cepat. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah organisme atau tumbuhan yang hidup di dasar perairan itu nggak bisa berfotosintesis. Karena cahaya matahari ini terhalang oleh tumbuhan air ataupun alga yang ada di permukaan air. Nah, karena si tumbuhan air yang ada di dasar perairan ini tidak bisa berfotosintesis, dia akan mati. Karena kan kita tahu ya, yang namanya fotosintesis membutuhkan cahaya matahari.
Tapi si tumbuhan air ini tidak bisa mendapatkan cahaya matahari karena cahaya matahari tidak bisa masuk ke perairan karena adanya tumbuhan air atau alga yang menutupi permukaan perairan. Nah, kemudian si tumbuhan air atau alga ini lama-kelamaan akan mati juga. Oke, tumbuhan yang di dasar air mati. Tumbuhan ataupun alga yang di permukaan air juga mati. Nah, yang namanya limbah organik atau sisa-sisa makhluk hidup ini tentunya akan diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, terjadilah proses penguraian di air atau perairan tersebut. Nah, yang namanya proses penguraian ini butuh oksigen. Nah, karena banyaknya organisme yang mati di perairan tersebut, maka mikroorganisme pengurai juga akan meningkat. Nah, dengan meningkatnya mikroorganisme pengurai yang membutuhkan oksigen untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup, lama-kelamaan oksigen yang terlarut di perairan tersebut akan berkurang. Karena oksigennya berkurang, ini menyebabkan ikan-ikan akan mati juga. Karena kekurangan oksigen. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa eutrofikasi itu menyebabkan kematian makhluk hidup di perairan. Nah, dampak lainnya lagi adalah peningkatan nilai BOD dan COD. Nah, apa sih yang dimaksud dengan BOD dan COD? Kita bahas satu persatu ya. BOD adalah jumlah kebutuhan oksigen oleh mikroorganisme. Ini mikroorganisme ya. Untuk mengurai bahan organik di dalam air. Jadi BOD adalah jumlah oksigen nih yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mengurai sisa-sisa bahan organik di dalam air. Bahan organik ini maksudnya adalah sisa-sisa organisme ya, yang berasal dari organisme-organisme yang mati. Nah, sedangkan COD adalah jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik. Jadi kalau misalnya BOD itu jumlah kebutuhan oksigen bagi mikroorganisme yang mengurai sisa organisme yang mati, sedangkan COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses reaksi kimia pada proses penguraian. Jadi ini dibutuhkan oleh mikroorganismenya, ini yang dibutuhkan oleh reaksi kimia tersebut, kayak gitu. Nah, berarti ketika suatu perairan itu memiliki nilai BOD dan COD yang tinggi, ini menunjukkan bahwa perairan tersebut itu mengalami pencemaran. Karena BOD dan COD menunjukkan bahwa banyaknya hewan ataupun makhluk hidup di perairan tersebut yang mati. Karena kan kalau misalnya banyak makhluk hidup yang mati di perairan, berarti BOD dan COD-nya tentunya akan tinggi, kayak gitu. Nah, inilah kenapa BOD dan COD adalah indikator bahwa perairan tersebut tercemar. Nah, tadi kita udah bahas nih dampaknya, penyebabnya, bagaimana prosesnya. Nah, gimana sih pencegahannya? Tadi kakak sudah bahas, ini disebabkan oleh nutrisi yang berlebihan berupa nitrogen dan fosfat pada suatu perairan. Berarti pencegahannya yaitu dengan membatasi penggunaan fosfat dan nitrogen. Seperti itu ya. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai eutrofikasi. Bagaimana? Ketika belajar biologi dengan memahami, tidak hanya menghafal, biologi menjadi lebih mudah bukan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!